Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan di tengah situasi global yang sulit. Salah satunya terkait kebijakan konversi gas ke kompor listrik. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Presiden meminta kebijakan yang dibuat kementerian dan lembaga harus betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Presiden mencontohkan wacana konversi kompor LPG 3 kg ke kompor listrik merupakan salah satu program yang dibuat di tengah waktu yang tidak tepat. Presiden menilai wacana itu tidak tepat karena akan memaksa pelanggan PLN untuk meningkatkan daya listrik. Kita dalam setiap membuat kebijakan betul-betul jangan sampai lepas dari manajemen kita. Karena memang situasinya betul-betul ini situasi yang luar biasa sulitnya. Sekali lagi, policy setiap kementerian dan lembaga itu hati-hati. Urusan kecil-kecil, tapi sekarang ini semuanya sensitif. Urusan kemarin misalnya yang berkaitan dengan kompor listrik, itu betul bahwa kita memang harus konversi ke, tapi timingnya bukan sekarang. Kompornya 1.800 artinya apa? Kita akan merubah dari yang biasanya pemakai 450 menjadi pemakai di atas 1.800. Di rakyat hal seperti itu menjadi sebuah guncangan, hati-hati ini. Jadi hal seperti ini memang harus. Dan dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga meminta kementerian untuk mempercepat penyerapan anggaran APBN. Presiden menyebut penyerapan APBN baru 62,5% dan belanja modal baru di angka 45,8%. Untuk itu Jokowi meminta kementerian fokus pada implementasi program yang ada. Yang berkaitan dengan percepatan anggaran, serapan anggaran. Ini serapan APBN ini hati-hati, ini juga masih rendah, realisasi baru 62,5%. Apalagi yang berkaitan dengan belanja modal baru 45,8%. Yang paling tinggi ya belanja pegawai karena memang ini rutinitas yang memang harus keluar. Tapi yang belanja modal, belanja barang dan jasa masih sangat rendah. Termasuk bansos. Yang kedua, saya minta kepada para Menko sekali lagi untuk memperkuat konsolidasi antar kementerian lembaga. Sehingga terkonsolidasi betul-betul di lingkupnya masing-masing. Baik untuk urusan perlambatan ekonomi dunia, urusan krisis pangan, urusan krisis energi, urusan krisis keuangan. Tebing setinggi 15 meter di Kota Bogor, Jawa Barat mengalami longsor. Akibat peristiwa ini diduga 5 orang masih tertimbun. Bencana tanah longsor menerjang pemukiman warga di Kelurahan Kebon Kalapa, Kota Bogor, di mana hujan deras yang mengguyur wilayah itu mengakibatkan tebing tanah setinggi 15 meter longsor dan menimpa rumah warga. Akibat peristiwa ini dilaporkan 8 warga menjadi korban, 3 diantaranya berhasil diselamatkan tim SAR gabungan. Namun 5 orang lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lokasi yang sulit dijangkau dan kondisi tanah yang labil semakin menyulitkan upaya petugas melakukan pencarian korban. Selain merusak rumah warga, longsor juga menutup sebagian jalan protokol di sekitar lokasi. Sebuah minibus yang melintas di Jalan Nasional Jalinbar, Kaur, Bengkulu, nyaris tertimpa tanah longsor yang membawa material kayu. Awas mobil, awas mobil, awas mobil. Awas mobil, awas mobil, awas, awas. Ay, awas mobil, awas. Longsor. Inilah detik-detik tebing longsor yang terekam kamera warga yang berhenti karena melihat adanya pergerakan tanah di Jalan Nasional Jalinbar, Kaur, Bengkulu pada Rabu sore.
Mobil yang tengah melintas terlihat jelas nyaris tertimbun tanah longsor dan ditimpa pohon yang tergerus longsor. Tidak ada korban dalam kejadian ini, sementara di titik lainnya masih di wilayah Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, sebuah rumah rusak tersapu banjir. Tersumbatnya gorong-gorong menjadi pemicu air meluap hingga ke badan jalan. Warga bergotong royong membantu menyelamatkan rumah warga yang nyaris hanyut. Belum ada data resmi dari BPBD Kabupaten Kaur titik mana saja serta berapa banyak korban yang terdampak cuaca buruk ini. Bursa roket Epsilon 6 milik Jepang gagal mengorbit usai lepas landas. Akhirnya roket tersebut terpaksa dihancurkan karena gagal diluncurkan ke orbit yang direncanakan. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade terakhir, Jepang gagal meluncurkan roket yang membawa satelitnya ke orbit. Padahal peluncuran ini ditujukan untuk mendemonstrasikan teknologi baru. Roket Epsilon 6 lepas landas dari pusat ruang angkasa Uchinoura di wilayah Kagoshima Selatan pada Rabu waktu setempat. Peluncuran ini disiarkan secara langsung oleh Badan Antariksa Jepang, Japan Aerospace Exploration Agency. Namun sinyal penghancuran diri dikirim ke roket kurang dari 10 menit kemudian karena kelainan posisi. Siaran langsung kemudian dihentikan sementara pembawa acara memberitahu pemirsa terkait dengan adanya masalah dengan peluncuran. Akhirnya penghancuran terhadap roket Epsilon 6 dilakukan sebelum muncul masalah keamanan. Adapun setelah penghancuran, bagian-bagian roket telah mendarat di Laut Timur Filipina. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Rabu bahwa Moskow siap untuk melanjutkan pasokan gas ke Eropa melalui jalur pipa Nord Stream 2 yang terhubung dengan Jerman di bawah Laut Baltik. Hal tersebut dikatakan Putin saat berbicara di Forum Energi Moskow. Dalam pidatonya, Putin kembali menuduh bahwa Amerika Serikat kemungkinan berada di balik ledakan yang merobek kedua jalur pipa Nord Stream 1 dan salah satu dari 2 jalur pipa Nord Stream 2. Sehingga menyebabkan kebocoran gas besar-besaran. Namun Amerika Serikat sebelumnya telah menolak tuduhan serupa oleh Putin. Sementara itu beberapa negara Eropa lainnya mengatakan ledakan bawah laut yang merobek kedua pipa Nord Stream kemungkinan disebabkan oleh sabotase. Informasi lain, pemirsa, penyelenggara ajang Australia Terbuka mengatakan keputusan Novak Djokovic untuk hadir di negeri kanguru merupakan keputusan dari pemerintah federal. Oleh karena itu, Djokovic kembali diragukan untuk tampil di ajang Grand Slam pembuka tahun tersebut. Craig Tiley, selaku Chief Eksekutif dari Australia Terbuka, mengungkapkan saat peluncuran Australia Open ke-111. Sebelumnya, Djokovic masih dilarang untuk menginjakan kaki selama 3 tahun setelah dideportasi akibat pelanggaran protokol kesehatan negara Australia karena petenis asal Serbia tersebut belum divaksinasi COVID-19. Pada Januari lalu, Djokovic tidak bisa mempertahankan gelarnya di Australia Terbuka setelah ada drama 10 hari setelah visanya dicabut.